Selamat datang di channel Profil. Pada kesempatan kali ini, admin akan menyajikan video profil singkat tokoh ulama besar Indonesia, yaitu Gus Baha. Nama lengkap beliau adalah Kiai Haji Ahmad Bahaudin Nur Salim, yang lebih dikenal sebagai Gus Baha. Beliau lahir di Sarang, Rembang, tanggal 29 September tahun 1970. Beliau merupakan ulama Nahdlatul Ulama NU yang berasal dari Rembang, Jawa Tengah, Indonesia. Beliau dikenal sebagai salah satu ulama ahli tafsir yang memiliki pengetahuan mendalam seputar Al-Quran. Gus Baha merupakan salah satu murid dari ulama harismatik, Kiai Haji Maimun Zubair. Gus Baha merupakan putra dari seorang ulama pakar Al-Quran dan juga pengasuh pondok pesantren Tahfizul Quran LP3IA, Kiai Haji Nur Salim Al-Hafiz, dari Narukan, Kragan, Rembang, Jawa Tengah, Indonesia. Ayah Gus Baha merupakan murid dari Kiai Haji Arwani Kudus dan Kiai Abdullah Salam, Kajen, Mergoyoso, Pati, Jawa Tengah, Indonesia. Nasabnya bersambung kepada para ulama besar. Bersama Kiai Nur Salim, Kiai Haji Hamim Jazuli, Gus Mik, dan memulai gerakan Jantiko, Jamaah Anti Koler, yang menyelenggarakan kajian Al-Quran secara keliling. Jantiko kemudian berganti nama menjadi Mantap, kependekan dari Majelis Nawaitu Topo Broto, lalu berubah lagi menjadi Jadi Zikrul Gafilin. Kadang ketiganya disebut bersamaan dengan sebutan Jantiko Mantap dan Zikrul Gafilin. Dari silsilah keluarga ayah Gus Baha, merupakan generasi keempat ulama-ulama ahli Al-Quran. Sedangkan dari silsilah keluarga ibu, Gus Baha menjadi bagian dari keluarga besar ulama Lasem, dari Bani Mbah Abdurrahman Basyaiban atau Mbah Sambu. Keluarga Gus Baha setelah menyelesaikan pendidikannya di Sarang, Gus Baha menikah dengan seorang anak kiai yang bernama Ningwinda, pilihan pamannya dari keluarga pondok pesantren Sidogiri, Pasuruan, Jawa Timur. Ada cerita menarik dengan pernikahan beliau. Jadi sebelum lamaran, Gus Baha menemui calon mertuanya dan mengutarakan sesuatu. Beliau mengutarakan bahwa kehidupan beliau bukanlah model kehidupan yang glamor, melainkan kehidupan yang sangat sederhana. Beliau berusaha meyakinkan calon mertuanya untuk berpikir ulang atas rencana pernikahan tersebut. Tentu maksud beliau agar mertuanya tidak kecewa di kemudian hari. Namun mertuanya hanya tersenyum dan mertuanya hanya mengatakan, "Klop, alias sami mawon kalih kulo, sama saja dengan saya." Kesederhanaan Gus Baha dibuktikan saat beliau berangkat ke pondok pesantren Sidogiri untuk melangsungkan upacara akad nikah yang telah ditentukan waktunya. Gus Baha berangkat sendiri ke Pasuruan dengan menumpang bus kelas ekonomi. Kesederhanaan beliau bukanlah sebuah kebetulan, namun merupakan hasil didikan ayahnya semenjak kecil. Setelah menikah,
Gus Baha mencoba hidup mandiri dengan keluarga barunya. Gus Baha menetap di Yogyakarta. Selama di Jogja, beliau menyewa rumah untuk ditempati keluarga kecilnya. Semenjak Gus Baha menetap di Yogyakarta, banyak santri-santri beliau di Karangmangu yang merasa kehilangan. Hingga pada akhirnya mereka menyusul Gus Baha ke Yogya dan urunan atau patungan untuk menyewa rumah di dekat rumah beliau. Tiada tujuan lain selain untuk tetap bisa mengaji kepada beliau. Ada sekitar 5-7 santri Mutahorijin Al-Anwar maupun MGS yang ikut ke Yogya. Saat di Yogya inilah kemudian banyak masyarakat sekitar rumah Gus Baha yang akhirnya minta ikut ngaji kepada beliau. Keilmuan Gus Baha. Gus Baha kecil dididik belajar dan menghafalkan Al-Quran secara langsung oleh ayahnya. Dengan menggunakan metode tajwid dan makhorijul huruf secara disiplin. Hal ini sesuai dengan karakteristik yang diajarkan oleh guru ayahnya, yaitu Kiai Haji Arwani Kudus. Kedisiplinan tersebut membuat Gus Baha di usianya yang masih muda, mampu menghafalkan Al-Quran 30 juz beserta qiraahnya. Menginjak usia remaja, ayahnya menitipkan Gus Baha untuk mondok dan berkhidmah kepada Syaikhina Kiai Haji Maimoen Zubair di Pondok Pesantren Al-Anwar Karangmangu, Sarang, Rembang, Jawa Tengah, Indonesia. Pondok Al-Anwar tepat berada sekitar 10 km arah timur dari rumahnya. Di Pondok Pesantren Al-Anwar inilah, keilmuan Gus Baha mulai menonjol seperti ilmu hadis, fikih, dan tafsir. Dalam ilmu hadis, Gus Baha mampu menghatamkan hafalan Sahih Muslim lengkap dengan matan, rawi dan sanadnya. Selain Sahih Muslim, beliau juga menghatamkan dan hafal isi kitab Fathul Muin dan kitab-kitab gramatika bahasa Arab seperti Imriti dan Alfiyah Ibnu Malik. Bahkan menurut sebuah cerita, dengan banyaknya hafalan yang dimiliki oleh Gus Baha, menjadikan beliau sebagai santri pertama Al-Anwar yang memegang rekor hafalan terbanyak. Selain itu, menurut cerita lain juga menyebutkan bahwa ketika akan mengadakan forum musyawarah atau batsul masail di pondok, banyak teman-teman Gus Baha yang menolak kalau Gus Baha untuk ikut dalam forum tersebut. Sebab beliau dianggap tidak berada pada level santri pada umumnya, karena kedalaman ilmu, keluasan wawasan dan banyaknya hafalan yang dimiliki oleh beliau. Maka, atas dasar kedalaman keilmuan yang dimiliki Gus Baha, hal ini yang kemudian membuat Gus Baha diberi kepercayaan untuk menjadi Rois Fathul Muin dan Ketua Ma'arif di jajaran kepengurusan pesantren Al-Anwar. Selain menonjol dengan keilmuannya, beliau juga merupakan sosok santri yang dekat dengan kiainya. Dalam berbagai kesempatan, beliau sering mendampingi guru beliau Syaikhina Kiai Haji Maimoen Zubair untuk berbagai keperluan. Mulai dari sekedar berbincang santai, hingga urusan mencari takbir, dan menerima tamu-tamu ulama-ulama besar yang berkunjung ke Al-Anwar. Hingga beliau dijuluki sebagai santri kesayangan Syaikhina Kiai Haji Maimoen Zubair.
Dalam sebuah cerita, beliau pernah dipanggil untuk mencarikan takbir tentang suatu persoalan oleh Syaikhina. Karena saking cepatnya takbir itu ditemukan, tanpa membuka dahulu referensi kitab yang dimaksud. Hingga Syaikhina pun terharu dan berkata, "Iyo ha, koe pancen cerdas tenan." "Betul ha. Kamu memang benar-benar cerdas." Gus Baha juga kerap dijadikan contoh teladan oleh Syaikhina saat memberikan mawais di berbagai kesempatan tentang profil santri ideal. "Santri tenan iku yo koyo Baha iku." Artinya, santri yang sebenarnya itu ya seperti Baha itu. Begitu kurang lebih ngendikan Syaikhina. Selain mengeyam pendidikan di Pondok Pesantren Al-Anwar Rembang, pernah suatu ketika ayahnya menawarkan kepada Gus Baha untuk mondok di Rusyoifah atau Yaman. Namun, Gus Baha menolaknya dan lebih memilih untuk tetap di Indonesia. Berkhidmat kepada alma maternya Madrasah Ghazaliyah Syafi'iyah Pondok Pesantren Al-Anwar dan pesantrennya sendiri LP3IA. Setelah ayahnya wafat pada tahun 2005, Gus Baha melanjutkan tongkat estafet kepengasuhan di pondoknya, Pondok Pesantren LP3IA Narukan. Saat menjadi pengasuh di pondoknya, banyak santri yang ada di Yogyakarta merasa kehilangan atas kepulangan beliau ke Narukan. Akhirnya para santri pergi sowan dan memintanya mau kembali ke Yogyakarta. Hingga pada akhirnya Gus Baha bersedia, tetapi hanya 1 bulan sekali. Selain menjadi pengasuh di pondoknya dan mengisi pengajian di Yogyakarta, Gus Baha juga diminta untuk mengisi pengajian tafsir Al-Quran di Bojonegoro, Jawa Timur. Adapun untuk waktunya dibagi-bagi di Yogyakarta minggu terakhir, sedangkan di Bojonegoro minggu kedua setiap bulannya. Hal tersebut Gus Baha lakukan secara rutin sejak 2006 hingga sekarang. Keistimewaan Gus Baha sebagai seorang santri tulen yang berlatar belakang pendidikan non-formal dan non-gelar, Gus Baha diberi keistimewaan untuk menjadi ketua tim Lajnah Mushaf Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta. Gus Baha duduk bersama para profesor, doktor dan ahli-ahli Al-Quran dari seluruh Indonesia seperti Prof. Dr. Quraisy Shihab, Prof. Zaini Dahlan, Prof. Sohib dan para anggota Dewan Tafsir Nasional yang lain. Pada suatu kesempatan pernah diungkapkan oleh Prof. Quraisy bahwa kedudukan Gus Baha di Dewan Tafsir Nasional selain sebagai mufasir, juga sebagai mufasir faqih, karena penguasaan beliau pada ayat-ayat ahkam yang terkandung dalam Al-Quran. Setiap kali Lajnah menggarap tafsir dan mushaf Al-Quran, menurut Prof. Quraisy, posisi Gus Baha selalu di 2 keahlian, yakni sebagai mufasir seperti anggota Lajnah yang lain, juga sebagai faqihul Quran, yang mempunyai tugas khusus mengurai kandungan fikih dalam ayat-ayat ahkam Al-Quran. Karya Gus Baha. 1. Kitab. Kitab yang ditulis oleh Gus Baha menjelaskan tentang Rasem Usmani, yang dilengkapi dengan contoh dan penjelasan yang disandarkan pada kitab Al-Muqni,
karya Abu Amr Usman bin Said Ad-Dani. Kitab ini berguna bagi siapapun untuk mengetahui bagaimana memahami karakteristik penulisan Al-Quran di dalam Mushaf Rasm Utsmani. 2. Tafsir Al-Quran versi UII dan Al-Quran terjemahan versi UII Gus Baha, 2020. Salah satu ciri khas tafsir dan terjemahan UII yang ditulis oleh Gus Baha dan timnya adalah tafsir ini dikontekstualisasikan untuk pembaca Indonesia dan dengan rasa Indonesia. Tafsir dan terjemahan UII ini sama sekali tidak mengubah dari keaslian Al-Quran itu sendiri. Demikian video profil singkat Gus Baha yang dapat admin berikan. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Bila teman-teman ingin mengetahui profil dari seorang tokoh atau artis, jangan sungkan untuk menulis nama tokoh atau artis yang ingin teman-teman ketahui profilnya di kolom komentar. Akan coba admin buatkan videonya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscriber channel profil ini, agar banyak orang yang mendapatkan manfaat informasi dari channel profil ini. Admin undur diri dulu. Terima kasih.